Make ini Too Many Losing Heroine adalah salah satu anime yang gua gak expect menjadi salah satu anime favorit gue di tahun 2024 ini. Anime romcom nyeleneh ini lucu banget tapi punya drama yang serius dan nyakitin banget, dan ini adalah anime yang bagus banget buat gue pribadi. Maka dari itu saatnya gue kembali dengan video review kepanjangan gue yang gak jelas, review ala-ala ini, dimana gue bahas apa yang gue suka dari Make ini dan apa yang gue gak suka dari Make ini. Maka dari itu ini adalah sebuah pengalaman menonton Make ini gue, dan video ini udah jelas bakal ada major spoiler Make ini, jadi ya udah tahu diri aja lu pada, udah gue kasih warning. Jadi first impression gue nonton episode 1 Make ini tuh ya udah gue kiranya romcom, have fun gitu-gitu aja lah, tipikal romcom lah. Kadar gue rendah banget. Scene pertama kan Nukumizu duduk di kafe lagi baca buku santai, tiba-tiba ngeliat teman kelasnya lagi berantem, dan ternyata mereka berantem ada masalah hubungan tentang cinta-cintaan gitu dah, cinta segitiga. Cewek nyuruh si cowoknya buat pergi ngejar orang yang dia suka pas itu, walaupun si cewek itu sakit hati karena balik perasaan dia pribadi, soalnya si cewek ini tuh suka ke cowoknya, dan si cewek ini adalah Ana Yanami. First impression gue ke Ana Yanami, dia ini cewek freak banget, dan dari awal cerita sampai akhir di ADB emang dia freak banget, aneh sih. Kayak ngapain ya lo tiba-tiba nyedot-sedotan itu tropin di rekis dengan muka kayak gitu, habis itu nyembur tuh minuman, kaget ketahuan lu freak sama teman kelas lu kayak gitu tingkahnya. Udah mah tiba-tiba duduk ke Nukumizu, trauma dam itu curhat gak jelas, langsung habis itu pesan makanan banyak, malah ngutang kan bangke. Oh ya, di episode 1 juga diperkenalkan heroin kalah lainnya juga, ada Lemon Yakishio yang cantik banget, anggota klub atletik yang suka sama cowok teman masa kecilnya, dan juga Chika Komari, anggota klub sastra yang suka sama ketua klub sastra. Jadi buat review cerita first impression gue, apa yang gue expect di awal-awal animenya tayang sampai akhir cerita itu ya gue dapetin anime romcom lucu banget gitu, fun dari awal sampai akhir. Tapi mungkin di akhir episode 1 pas Ana Yanami di atap sekolah merenung ternyata cintanya tuh ditolak. Ini anime ternyata serius juga ya, dengan premis karakter yang ditolak lu dapat sisi serius gimana cara tiap karakter di arc-nya masing-masing menghadapi cinta yang pupus, yang itu pembawaannya bagus banget, dan gua nggak expect sama sekali di anime romcom kayak gini. Walaupun momen lucu-lucuan romcomnya banyak banget, tapi emang perlu di spotlight, drama aja di anime itu bagus banget. Bahkan terhitung drama itu sangat serius, dan somehow kalau misalnya ini anime lagi buat ngebawain drama, itu gua nggak expect, lumayan realistis ya dramanya. Lu punya karakter freak aneh banget semua buat komedi, tapi somehow karakter freak double ini pas momen serius itu bisa ngejelek banget. Gua awalnya mikir ini juga anime harem, tapi ternyata ini ya udah cerita circle pertemanan, perkumpulan cewek-cewek yang ditolak, dan Nukumizu ini jadi tempat curhat temen-temennya. Gua nggak tahu sih perkembangan hubungan Nukumizu sama cewek-ceweknya di light novel itu kayak gimana ke depannya, apakah bakal ke arah harem atau enggak, tapi gua nggak tahu ya. Tapi yang ngebikin Make ini nge-feel buat gue ya, karena feel itu gak harem tapi circle persahabatan yang nggak jelas buat orang-orangnya. Dan segitu aja buat review cerita tentang Make ini. Ini hal yang gue suka aja sih dari cerita Make ini. Dan selanjutnya gue mau ngomongin karakter, review karakter in general lah. Semua karakter Make ini bagi gue tuh fun dan bagus banget karakterisasinya, penulisannya gitu-gitunya lah. Mau main cast atau side casts bagi gue semua menarik sih. Dan satu hal yang paling menonjol dari Make ini adalah karakternya tuh gak sehat semua, nggak ada yang normal sama sekali. Ana Yanami isi otaknya makanan mulu. Lemon Yakishio kalau kepanasan ya gitu. Komari hobi ngerating air pancoran sekolah yang dia minum. Belum lagi kalau kita ngomongin sidecast, ada guru hobi nge-stalk muridnya, dan itu sangat amat freaky. Cewek stalker yang entah kenapa bisa punya GPS tracker gini, dan gue gak tahu. Terus ada lagi ini orang klub sastra nyelipin BL di sekolah, gue gak tahu dah. Dan kayaknya coba Nukumizu yang normal deh sumpah. Sehingga daya tarik pakai ini kalau dari sisi komedi ini ya, ini karena gak ada karakter yang normal. Tapi Nukumizu nih ya, sebagai yang gua rasa orang paling normal di Make ini ya, dia itu nge-handle-nya oke. Ini orang-orang pada gila semua, tapi kayak udah jadi rutinitas sehari-hari dia, jadi kayak ya udahlah gak apa-apa lu pada gila-gila aja deh. Jadi dia nanggepin hal yang gak biasa itu dibiasain gitu loh. Jadi lucunya di situ. Tapi ngomongin sisi serius setiap karakter ya, pas serius itu tahun dia beneran berubah drastis, serius banget karakternya, dan entah kenapa transisi komedi ke bagian serius itu nggak kerasa ganggu sama sekali, walaupun suasananya berubah drastis. Jadi beneran direction di mana buat ngubah dari tone komedi ke tone serius itu mantep sih. Segitu aja tentang review karakter in general. Selanjutnya gue mau bahas review secara mendalam lah karakter itu, dan fokusnya bakal ke 3 main heroine yang ditonjolkan di anime ini. Gue ngebagi 3 ini yang ngikutin arc cerita sama ngikutin 3 ending song heroine masing-masing gitu. Jadi gue bakal bahas Ana Yanami, terus Lemon Yakishio sama Komari Chika. Dan yang pertama gue mau bahas cewek dablek, cewek sableng, cewek aduh ngeselin banget, tukang utang kalau beli makanan, namanya Ana Yanami, yang dia itu sampai ada
juga kalau recount di sosmednya pakai ini, gue gak tahu tuh, emang spesial banget ya orang. Kalau ngikutin pembagian episode anime ya sama ending song Anayanami ya, episode 1 sampai 4 itu fokusnya buat Anayanami, dan itu emang benar Anayanami terhitung lumayan banyak screen time lah di episode 1 sampai 4 itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir lebih dalam lagi, episode 1 sampai 4 cerita yang dedicated buat persoalan masalah cinta Anayanami itu jauh lebih sedikit kalau dibandingkan sama si Lemon Yakishio ataupun sama si Komari Chika. Karena di episode 1 sampai 4 ya juga nyelip masalah cinta karakter lain kayak Lemon yang gak enak banget, tiba-tiba lu tahu orang yang lu suka punya pacarnya kayak gitu, dan ceritanya Komari pas episode pantai yang dia confess walaupun tahu bakal kalah. Jadi masalah cinta sama cerita Anayanami ada di episode 1 aja, sama nyelip-nyelip di episode karakter lainnya kayak pas berantem sama Nukumizu di episode pas Komari abis ditolak, yang itu second half episode fokus ke Anayanami. Apakah ini hal yang buruk kalau misalnya fokus cerita spesifik Anayanami masalah cintanya dikit? Bagi gue bukan hal yang buruk kok Anayanami fokus masalah cintanya gak sebanyak si Lemon Yakishio ataupun si Komari Chika, karena tetap aja Anayanami ini kerasa poster girlnya make ide. Emang arc-nya dia tuh gak sepanjang cewek lain di animenya, tapi dia ini selalu nyempil di arc cewek lain dan jadi karakter penting di seriesnya buat ngebantu menyelesaikan masalah yang dihadapi karakter lainnya. Kayak misalnya di masalah itu apa tuh, masalah cinta Lemon Yakishio ada juga ambil andil buat ngebantu Nukumizu buat jadi tempat curhatnya. Terus juga sama masalah Komari Chika ya ada Yanami juga ada di situ buat ngebantu Nukumizu. Gue juga perlu ngomongin main spotlightnya dia, dan main spotlight Anayanami itu didapatkan tiap kali interaksi bareng Nukumizu. Apa ya, kesannya tuh Anayanami sama Nukumizu itu bestie banget gak sih? Ya Anayanami ini beban keuangan Nukumizu, iya otak dia itu isi makanan, tapi kalau pas topik serius dia ini beneran serius. Tiap kali Nukumizu bingung sama masalah yang dihadapinya, Anayanami selalu ngebantu Nukumizu dan saran dia tuh selalu tepat sasaran. Maka dari itu gue suka banget hubungan Anayanami sama Nukumizu yang sebenarnya vibesnya bestie banget. Tapi kalau misalnya lu ship in a romantic way juga ya make sense aja sih. Tapi buat saat ini cocok jadi teman deket, jadi bestie banget buat opini gue. Terus ngomongin ending song Anayanami, bagi gue keren banget. Endingnya itu ngegabungin live action footage sama teknik animasi cel yang bagus banget. Ditambah seiyunya Anayanami nge-cover lagu berjudul Love 2000 itu enak banget buat didengerin. Hasilnya salah satu ending anime terbaik ya gue lihat di tahun 2024. Pokok segitu aja gue ngomongin Anayanami, karakter yang gue suka banget, karakter yang cantik banget, karakter yang waifuable banget, karakter tukang makan banget, dan karakter yang tonggo banget yang gue suka. Dan selanjutnya gue mau ngomongin waifu favorit gue di Make ini, yaitu Lemon Yakishio yang cantik banget. Gue suka banget dia, sumpah. Jujur first impression dia apa ya buat gue pribadi, dia itu cewek sporty yang keren lah gitu kan. Dia anggota klub atletik gitu, lari-lari lah ya. Dari sifatnya gue paling suka dia ini terhitung yang paling aktif banget sama banyak tingkah. Tapi nggak sengaco Anayanami mungkin salah satu karakter normal di Make ini kalau nggak kepanasan aja. Anyway, satu hal yang gue rasa paling berkesan buat gue di Lemon Yakishio itu adalah cerita cintanya Lemon itu yang paling menyakitkan di Make ini buat gue pribadi. Gue ngerasa gitu karena masalah cintanya Lemon itu kayak tentang timing gitu. Wah, kayak apa ya, right person at the wrong time dan gak pernah ketemu gitu loh. Jadi kayak sakit banget gak sih? Tapi gue juga udah ngomong tadi, Lemon tahu orang yang dia suka punya pacar itu random banget, lucu banget, tapi sakit banget, tapi ngaco banget. Kayak udah asli itu cuma dipercandain sama cutting klub literatur, klub sastra. Lu duaan pacaran ya, cie. Si cowoknya jawab serius dia punya pacar dan itu bukan si Lemon. Itu langsung kayak wow. Balik lagi ngomongin right person at the wrong time yang akhirnya mereka berdua gak jadi. Mereka ini pernah saling suka, cuma deh satunya selalu ngerasa kalau mereka ini gak cocok buat satu sama lain. Akhirnya gak pernah ketemu perasaannya, dan pas perasaannya ketemu semuanya udah terlambat, udah telat banget, dan itu bangke banget. Gue yakin di luar sana pasti banyak orang yang kayak Lemon, sumpah kisah cintanya yang gila banget sih, sakit sih kalau kayak gitu. Dan ngomongin ending songnya Lemon yang isinya khayalan dia bersama pangerannya, itu bagus banget animasi sama visualnya, dan lagunya enak banget selera gue. Lemon cantik banget berdansa pakai wedding dressnya, dan gue lagi selalu ngeliat ending songnya Lemon, sumpah saking bagusnya, saking nyelekitnya, ditambah suara seiyunya Lemon ngecover lagu Crazy For You itu enak banget. Maka dari itu ending Make ini Crazy For You itu ending of the year gue di tahun 2024, sumpah saking bagusnya, dari animasi, dari visual, dari lagunya gue suka banget, favorit gue di tahun ini. Dan terus main heroine terakhir yang disorot di animenya sejauh ini yang mau ngomongin adalah Komari Chika, cewek pendiam yang gak pede, gugup banget itu, tapi dia juga punya sisi aneh yang hobi ngerating rasa
mata air pacoran minum sekolahnya. Komari bagi gue heroin yang lucu banget, walaupun bagi gue Komari bukan best karakter karena ya bukan selera gue pribadi aja, tapi tetap gue suka dan dia punya daya tarik sendiri aja. Anyway, Komari Chika ini unik walaupun dia yang paling pendiam dan paling susah ngomong dibanding Anayanami sama Lemon, tapi dia ini yang paling direct buat mengucapkan apa yang dia pikir. Dia berani ngomong suka ke cowok yang dia suka meskipun tahu chance diterimanya kecil banget. Jadi gue gak expect cewek pendiam dan aneh kayak Komari ini yang paling dewasa dan paling berani buat menyatakan perasaannya. Dan dia cara ngehandle penolakan itu dewasa banget, biar cutting yang mereka berdua itu gak ngerasa awkward, gak ngerasa canggung, dan masih bisa berinteraksi sama dia tanpa ada aneh-aneh gitu loh. Selain itu ngomongin dia di art ya, yaitu art festival sekolah pas dia handle klub literatur, klub sastra, dia keren banget karena mau ngelepas cutting klubnya dengan tenang, dan konklusi karakter dia pas di episode 11 itu bagus banget. Hitungannya kalau misalnya kita ngomongin dari sisi penulisan cerita di anime, arc Komari ini terhitung arc yang paling lengkap gitu karakternya di animenya. Lu punya sisi cinta dia yang tertolak sesuai judul dia Losing Heroine, dan lo juga punya sisi dia diceritakan untuk move on dan mengerjakan sesuatu yang baru, berkembang sebagai suatu individu terlepas dari masalah percintaannya, biar biar dia tuh berani bersosialisasi, gak minder mulu. Sehingga kalau ngomongin balik lagi, kalau ngomongin karakter komplit, bagi gua Komari Chika di animenya ini udah karakter yang komplit banget sejauh ini dari segi ceritanya, dari segi artnya ya. Dan terus ngomongin ending Komari ini juga bagus banget. Ending Komari digarap pakai teknik watercolor painting, animasinya yang keren banget buat gue, ditambah seinya Komari juga ngecover lagu Yui Feel My Soul yang gue nggak expect sih. Gue tahu ending make ini ngecover lagu jadul semua, cuman gue nggak expect aja lagunya Yui nongol buat ending song make ini. Jujur ujungnya ending song Komari beneran nge-highlight karakter Komari yang gue suka banget, dari segi lagu, segi animasi, segi visual mantep banget. Dan 3 ending make ini pokok bagus semua, dan 3 ending of the year gue dari make ini semua sih sejauh ini. Gitu aja dah buat info tambahannya. Anyway, terakhir gue nggak lupa, gue mau nyorot MC cowok kita yang gak jelas juga, namanya Kazuhiko Nukumizu, yang merupakan karakter ternormal di dalam anime ini. Nukumizu first impressionnya ke gue tipikal MC romcom kayak gini, seorang penyendiri yang kesannya itu template banget sumpah, tapi tingkah dia entah kenapa feelnya gak template MC penyendiri gitu. Mungkin hal yang bikin Nukumizu beda dari template MC penyendiri adalah dia ini sebenarnya bukan orang yang ansos amat. Kalau dia diajak nongkrong ya udah mau aja, dan emang hal ini yang simple banget tapi ngebikin vibes karakter dia beda banget buat gua. Dan terus ngomongin Nukumizu, obviously gue juga perlu nge-highlight interaksi dia ketiga cewek yang kalah itu kayak gimana. Impression gue Nukumizu kalau interaksi sama Komari, rasanya hubungan pertemanan mereka itu kayak semacam kakak adik, gue nangkepnya entah kenapa. Dan kalau sama Lemon, pertemanan Nukumizu rasanya pertemanan yang paling normal dan gak terlalu aneh. Dan terakhir Nukumizu sama Anayanami, ini tuh mereka berdua paling bestie banget, dan emang paling deket banget Nukumizu sama Anayanami. Dan gue suka banget interaksi mereka berdua yang gemesin sumpah. Tapi ujungnya 3 heroin ini punya satu kesamaan pas interaksi sama Nukumizu. Kesamaan tersebut adalah Nukumizu adalah tempat curhat mereka semua pas ada masalah yang ribet banget, dan Nukumizu ya jadi selalu keseret aja gitu sama masalah tingkah cewek ini. Pokok intinya gue nggak nge-shout out Nukumizu di sini. Gue suka aja sih sama tingkahnya Nukumizu dan cara dia nge-handle 3 cewek ini tuh kayak gimana, jujur 3 temen dia. Terus ngomongin karakter lainnya, gue juga perlu nge-highlight beberapa cast karakter sampingan yang gue rasa menonjol dalam halnya masing-masing. Karakter sampingan yang ada di make ini bagi gue itu dengan screen time-nya dipakai buat efektif buat progres cerita yang ada di dalam animenya. Karakter sampingan itu ada 2 guru yang gak jelas misalnya, atau ya cewek-cewek yang nge-steal cowok gebetan heroin yang dipakai dengan bagus, dan gue suka semuanya. Gue gak bisa benci cewek-cewek yang kata si Anayanami itu istilahnya Neko Dorobo, yang emang gimana gitu, karena ya emang justified dan urusan cita-cita dia gini lah. Jadi gue bingung mau gimana gitu. Oh ya, gue juga mau ngomongin Kaju, dia ini ada yang freak bangke. Gue pakai interview segala, tapi ya perlu diakuin dia ada yang suportif walaupun rada nyeleneh lagi. Mungkin kalau misalnya ini anime ada season selanjutnya, gue ngerasa karakter sampingan macam anak OSIS kayak kucing sama zombie ini gue pengen lebih banyak screen time-nya aja, karena kalau ngintip light novel ya kata aja mereka berdua jadi karakter yang lumayan penting. Atau kasarnya deh itu ya, gue butuh lebih banyak screen time Tiara Basori sama Shikia. Udah itu gue butuh kucing-kucing itu, sama gue butuh dosis zombie gue. Itu aja simple gue request gue kalau ada anime season 2 aja. Dan selanjutnya gue mau review visual sama animasi dari ini anime. Jujur buat anime romcom gue nggak expect punya visual dan animasi sebagus pakai ide ini, dan hal ini kelihatan dengan visual sama animasi yang bagus. Kalau misalnya produksi behind the scene mereka ini kayaknya emang produksi yang high value sih. Tiap episode
baru aspek visualnya tuh selalu ngebikin gua kagum kalau muncul visual yang bagus banget, entah itu dari gambaran pemandangan ya kayak sekolah atau hal lainnya. Also gambaran visual sekolah di Make ini rasanya kayak sekolah yang gak over the top, bersih banget kayak tipikal anime sekolah yang biasa itu sekolahnya rasa sekolah prestigius banget dan sangat elit, tapi rasanya sekolah di Make ini agak kotor aja kayak sekolah biasa, bukan sekolah elit. Mungkin minusnya visual Make ini bagi gua yang ini emang nitpick banget ya, kadang visualnya tuh di beberapa bagian tertentu rasanya tuh brightnessnya gelap banget jujur buat gue pribadi, dan gue gak terlalu suka kalau terlalu gelap sih, dan ini cuma nitpick aja. Tapi ini mungkin juga bisa dibilang buat directing, buat penekanan suasana cerita yang ada di sini tuh makanya dibikin gelap banget. Terus ngomongin animasi, jujur animasi di anime ini bagus banget, banyak banget karakter acting yang fun dan lucu banget dari anime ini dengan pergerakan karakter yang sangat bagus. Ngambil contoh dari episode 1 aja, pas scene di cafe animasi Anayanami Padik ini lucu banget, tapi pas di akhir episode 1 pas Anayanami lagi serius di atap sekolah yang dia nangis kalau cintanya tuh pupus dan kopinya itu dia ngambil stek yang ada di kantongnya, itu animasinya bagus banget. Dari contoh visual sama animasi ini aja ya gue sebut di episode 1, visual dan animasinya beneran nangkep apa yang ngebikin cerita Make ini cerita romcom fun, tapi kalau misalnya pengen serius bisa serius banget dan nyakitin banget. Kalau Make ini dari segi visual dan animasi perlu diakuin bagus banget buat anime romcom drama, dan emang kelihatan pas banget directing dari visual sama animasi itu seru banget. Visual dan animasi yang sangat bagus bikin gue sangat enjoy nonton animenya gitu aja. Overall thoughts gue ke Make ini adalah anime yang gue rasa bagus banget, dan gue berani ngasih rating 9,5 dari 10 buat anime Make ini. Salah satu anime terbagus yang gue tonton di tahun 2024 ini. Anime ini punya cerita yang seru diikutin, karakter yang fun, visual dan animasi yang bagus banget, yang bikin gue suka nontonnya. Gue suka banget tiap heroin dikasih ending songnya masing-masing yang sangat merepresentasikan tiap karakternya, dan itu ya gue suka aja. Dan ini kayak nostalgia aja ke zaman tahun 2010-an 2000-an itu kan, anime banyak banget karakter songnya, dan sekarang kayaknya karakter song kayak gini trennya lagi balik naik lagi. Anime ini jujur gak punya minus yang gue rasa ngebikin gue sangat amat risih gitu, karena ya ini anime ya bagi gue bagus banget aja. Cuman ya minusnya dikit banget, kayak ada beberapa bagian yang gue rasa agak flat dan itu dikit banget. Tapi ya karena gak ngerusak enjoyment gue, jadi kayak ya udahlah, rating ya udah 9,5 dari 10 buat Make ini. Udah gitu aja deh, bye.